Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 11 akan melakukan presentasi tentang penjelasan dari kampanye pemasaran digital untuk studi kasus gorengan omongan tetangga dalam rangka ujian akhir semester pemasaran digital. Boleh di-next? Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Alfia Nurmuzadi, lalu ada Fatih Fadilah, lalu ada Abrar Sabila Pasa, dan ada Dimas Bagas Wardoni. Nah, apa itu gorengan omongan tetangga? Gorengan omongan tetangga adalah sebuah UMKM yang bergerak di bidang makanan seperti gorengan. Ia berdiri sejak tahun 2022 dan berlokasi di Kota Bandung. Gorengan omongan tetangga menjual aneka macam gorengan seperti jahu, bala-bala, comro, dan lainnya. Mereka juga memiliki berbagai macam level kepedasan dari skala 1 sampai 10 untuk menambah cita rasa dari gorengan yang mereka jual. Nah, marketing brief yaitu dari gorengan omongan tetangga, yaitu apa penjelasan dari logonya adalah gorengan omongan tetangga ini ingin mempertahankan kesan street food. Itulah kenapa terdapat gambar gerobak yang menjadi nilai utama dalam logo tersebut. Dan ada logo api juga yang terdapat di atas gerobaknya, merupakan representasi identitas yang dimiliki oleh UMKM ini, di mana gorengan omongan tetangga merupakan UMKM yang menjual gorengan dengan berbagai macam tingkat level kepedasan. Nama dari gorengan omongan tetangga sendiri mewakili representasi identitas pedas tanpa perlu menuliskan kata pedas. Next. Lalu selanjutnya ada SWOT analisis. Dari sektor strength itu, yang pertama menggunakan konsep seperti fast food sehingga kerenyahan gorengan akan terjaga. Yang kedua menggunakan konsep yang dinilai trendy karena menggunakan konsep makanan pedas. Yang ketiga mempunyai rasa yang pedas dengan level 1-10 pada varian gorengan yang biasanya ditemui. Pada sektor opportunities, yang pertama inovasi baru dalam berbagai varian gorengan yang biasanya ditemui di pinggir jalan. Yang kedua menjangkau pelanggan lebih luas karena memasarkan lewat platform media sosial dan e-commerce. Lalu sektor weakness, yang pertama hanya menyasar kepada pelanggan yang menyukai rasa pedas, yang kedua bisnis yang terbilang banyak kompetitornya. Lalu pada sektor threats, yang pertama kompetitor yang sudah lebih dulu menjual gorengan sehingga terkenal, yang kedua persaingan harga dengan kompetitor yang lebih murah, yang ketiga kenaikan harga bahan dan pangan. Lalu pendekatan pemasaran digital yang dilakukan untuk UMKM ini adalah yang pertama pendekatan organik, di mana ini adalah pendekatan yang tidak perlu mengeluarkan biaya alias gratis. Yang bisa dimanfaatkan adalah sosial media dan juga e-merchant seperti ShopeeFood dan GoFood. Lalu yang kedua adalah pendekatan berbayar, di mana ini kita akan melakukan pembayaran untuk melakukan sebuah ads, di mana itu yang bisa dimanfaatkan adalah media sosial ads dan influencer dengan 1 miliar follower. Selanjutnya ada target pasar. Produk yang kami tawarkan adalah gorengan pada umumnya, namun dengan inovasi baru yang menambahkan cita rasa pedas dari level 1 sampai 10. Lokasi penjualan gorengan ini mengusung konsep penjualan secara offline dengan mempunyai gerai di dekat kampus Unpar dan penjualan secara online melalui platform e-commerce seperti ShopeeFood dan Gojek. Lalu ada demografi gorengan omongan tetangga menyasar target utama untuk anak muda yang suka makanan trendy bercita rasa pedas. Selain itu juga menyasar semua kalangan yang mencintai cita rasa pedas. Terakhir ada psikologis gorengan omongan tetangga menyasar masyarakat golongan menengah ke bawah. Next. Selanjutnya analisis kompetitor. Yang pertama itu primer. Gorengan cendana. Gorengan cendana merupakan kompetitor yang menjual banyak varian gorengan, juga menyasar pasar menengah ke bawah. Yang kedua ada gorengan gandapura. Gorengan gandapura adalah kompetitor yang menjual gorengan dengan banyak varian seperti gorengan pada umumnya. Namun, gorengan gandapura tidak memiliki varian pedas seperti gorengan omongan tetangga. Lalu ada kompetitor sekunder, yaitu gehu pedas diletot. Gehu pedas diletot adalah kompetitor yang berfokus pada penjualan gehu pedas dan cireng isi pedas yang menyasar kepada masyarakat menengah ke bawah. Selanjutnya perencanaan media. Yang pertama ada Instagram. Sosial media utama gorengan omongan tetangga akan menggunakan sosial media Instagram. Yang kedua TikTok, sama dengan tujuan memasarkan produk di Instagram, gorengan omongan tetangga akan memasarkan produknya di TikTok. Yang ketiga ShopeeFood. Dengan banyaknya UMKM ataupun usaha kuliner yang memasang iklan di ShopeeFood, maka dari itu gorengan omongan tetangga pun akan memasarkan produknya di ShopeeFood. Lalu yang terakhir ada GoFood. Sama halnya dengan ShopeeFood, gorengan omongan tetangga akan menjual dan memasarkan produknya di GoFood.
Berikut adalah Instagram mockup yang kami buat, yaitu yang pertama ini adalah konten yang di-upload di Instagram dari Coming Soon, lalu ada pengenalan kami udah ada di ShopeeFood dan GoFood, lalu ada pengenalan dari gorengan omongan tetangga, lalu ada sneak peek dari misteri promo, lalu ada penjelasan terhadap level kepedasannya, hingga pada akhirnya puncaknya adalah reveal dari promo tersebut. Yang pertama adalah ada gorengan after party dan juga ada huru hara challenge. Selanjutnya ada influencer mockup. Influencer satu ini sangat berpengaruh soal ketertarikan dan penjualan makanan. Dikarenakan kontennya yang sering memakan makanan pedas, gorengan omongan tetangga, sangatlah cocok untuk audiens penontonnya. Tan Boy Kun atau yang memiliki nama asli Bara Ilham ini terkenal sebagai food vlogger. Biaya untuk menggunakan jasanya mulai dari 600 ribuan ke atas untuk setiap endorse. Budget untuk Tan Boy Kun yang kami siapkan adalah 750 ribu rupiah. Selanjutnya, pemanfaatan influencer. Yang pertama itu bisa membangun kredibilitas, kedua menjangkau lebih banyak konsumen, ketiga meningkatkan brand awareness, keempat menjangkau target audience, dan terakhir meningkatkan engagement rate. Next. Untuk estimasi budget marketingnya, untuk biaya tetap, kami akan menggunakan paid promote influencer yang akan dijadikan alat untuk menyebarluaskan gorengan omongan tetangga. Yang akan kami gunakan adalah food blogger yang cukup terkenal dengan agar mendapatkan banyak engagement dengan budget 750 ribu rupiah. Untuk biaya variabel, kami akan menggunakan Instagram Ads. Dikarenakan biaya Instagram Ads membayar $0,20 atau 2.840 rupiah hingga $2 atau 28.000 per klik untuk iklan. Jadi pengeluaran tidak menentu, namun kami akan budget menjadi 100 ribu rupiah. Kami juga menggunakan TikTok Ads. Memasarkan produk di TikTok Ads adalah strategi terbaik untuk produk supaya lebih ramai pembeli. Budget untuk TikTok Ads adalah 150 ribu rupiah. Selanjutnya ada proyeksi Key Performance Indicator. Di dalamnya ada total penjualan produk. Sebelumnya 2.500 bungkus, sesudahnya 4.000 bungkus. Total pendapatannya 30 juta, lalu 45 juta. Margin kotornya sama 50%. Total laba kotor 15 juta ke 22,5 juta. Total laba bersih 12 juta ke 17 juta. Manfaat Key Performance Indicator ini untuk menunjukkan seberapa efektif kinerja bisnis. Selanjutnya ada konten kalender dari bulan Juni dan Juli. Konten kalender di bulan Juni itu kita mengupload di Instagram itu coming soon untuk gorengan omongan tetangga ini, dan di tanggal 1 Juli 2022 itu kita akhirnya meluncing apa itu gorengan omongan tetangga di Instagram. Setelah itu kita memberitahu ada beberapa level tingkat kepedasan, dan setelah itu di tanggal 9-nya kita bakal ada ngadain promo nih untuk kegiatan selanjutnya. Selanjutnya promo itu kita lakukan di tanggal 15 dengan nama Huru Hara Challenge dan gorengan after party. Next. Untuk di tanggal 28 Juni di hari kami mengupload coming soon di Instagram dengan caption di hari baik dan bulan baik kami sampaikan salam perkenalan dari gorengan omongan tetangga kepada seluruh penganut sekte gorengan yang berbahagia. Semoga kita semua dilimpahkan kesehatan karena tidak lama lagi akan ada kejutan yang membakar. Get ready for the spiciness. Salam sehat dari gorengan omongan tetangga. Lalu di 1 Juli kita mengupload apa itu gorengan tetangga. Nah, dengan caption kamu pecinta pedas. Gak mungkin kamu gak suka sama gorengan omongan tetangga yang satu ini. Makanan yang bisa dibilang satu atau dua gak akan pernah cukup. Dan berbagai level kepedasan yang akan membuat kamu sehat. Kamu harus coba sendiri buat buktikan enak dan pedasnya. Lalu pada tanggal 6 Juli kita akan mengupload hierarki level pedas di Instagram dengan caption untuk hierarki level kepedasan kami menyediakan 10 level kepedasan yang bisa kamu sesuaikan dengan keinginan kamu sendiri dimulai dari level yang paling rendah yaitu level iri dengki yang berarti level 1
Dan yang paling teratas cekcok yang berarti level 10. Logo api menandakan tingkatan level yang menandakan bahwa satu api adalah satu level tingkat kepedasan. Lalu pada tanggal 3 Juli kita akan mengupload jangan lupa berkunjung ke rumah kedua kami dengan caption kami menjual di gerai yang tersedia dan kami juga menjual official e-commerce yaitu Shopee Food dan GoFood. Untuk 8 Juli kami akan ngepost tentang gorengan omongan tetangga, renyah gurih, gorengan Civil War. Dengan caption, ini dia nih gorengan yang paling top di Bandung. Gorengan omongan tetangga sangat renyah dan gurih. Pick a side. Dari gorengan Civil War ini, kalian tim original atau tim spicy, guys. Bisa langsung ke tempat kami atau pesan melalui GrabFood atau GoFood. Next, di 9 Juli akan ada mystery promo. Dan di 13 Juli kami akan mengupload untuk promonya. Nah, ini akan menjadi puncak dari campaign kami, di mana adalah pada tanggal 15 dan 29 Juli. Ini adalah menjadi campaign pertama, yaitu Special Thank Gift Challenge, di mana ini adalah challenge di mana kami mengeluarkan spesial pedas level 100. Dan bagi siapapun, para penantang yang mampu menghabiskan dalam waktu 1,5 menit, maka akan diberikan gratis, tidak perlu membayar, sampai bertemu di rumah bersama gorengan omongan tetangga. Lalu campaign kedua kami adalah Special Weekend Promo, di mana ini adalah gorengan after party. Jadi untuk seluruh pembelian yang terjadi di atas jam 8 malam ini akan mendapatkan diskon 10%. Nah, ini untuk mendorong penjualan gorengan yang sudah dingin menjadi cepat terjual, dan gorengan ini akan dipotong menggunakan Wolf Card. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.